Jika Anda mengkonsumsi kopi setiap hari, saya yakin Anda pernah dengar istilah Arabica dan Robusta. Apaan sih itu? Begini ceritanya, banyak perdebatan mengenai sejarah penemuan kopi hingga hari ini. Tetapi, banyak fakta sejarah mencatat bahwa era penemuan biji kopi dimulai di sekitar tahun 800 sebelum Masehi hingga 850 Masehi. Ada cerita yang paling melegenda, di mana penemuan kopi terjadi secara tidak sengaja ketika seorang warga dari kerajaan Ethiopia bernama Kaldi mengamati kawanan kambing gembalaannya yang susah tidur hingga larut malam setelah mengkonsumsi buah beri yang saat itu belum dikenal sebagai kopi. Ia pun mencoba untuk memasak dan memakannya. Karena merasa sangat senang akan penemuannya itu, ia kemudian membawa temuannya ke biara sebagai persembahan ke biarawan yang ada di sana. Namun, biarawan di sana tidak suka dengan apa yang dibawa oleh gembala itu. Kemudian mereka membakarnya. Namun yang terjadi adalah muncul aroma yang harum dan memenuhi seluruh bangunan biara. Kemudian para biarawan tertarik untuk menyelidikinya lebih lanjut, seperti menumbuk bijinya dan merebusnya dengan air. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Afrika. Namun metode penyajiannya masih menggunakan metode rebus. Beberapa ratus tahun kemudian biji kopi ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba di Arab dengan metode penyajian yang lebih bervariasi. Seiring dengan berjalannya waktu, kopi menjadi semakin dikenal dan menjadi komoditi barang mewah. Kopi yang berasal dari Ethiopia itu menjadi komoditi penting di semenanjung Arab hingga Eropa. Kemudian digolongkan sebagai spesies kopi Arabica karena berasal dari semenanjung Arab oleh botanis ternama dari Swedia bernama Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Dan istilah ini dipakai menjadi standar dunia hingga sekarang. Sekitar 100 tahun kemudian, seorang botanis Belgia menemukan jenis tanaman kopi baru di Kongo, Afrika Tengah, yang kemudian diteliti dan menjadi alternatif baru selain kopi Arabica. Tanaman kopi ini tumbuh di dataran rendah dengan iklim hangat, sedangkan kopi Arabica hanya bisa tumbuh di dataran tinggi dan iklim yang sejuk. Kemudian, biji kopi ini digolongkan sebagai Robusta dari kata robust atau kuat. Tidak hanya secara kemampuan tanaman tersebut beradaptasi, namun secara cita rasa dan kadar kafein yang terkandung dalam biji tersebut juga cenderung lebih kuat dari Arabica. Sejak itulah, dua jenis kopi ini menjadi spesies kopi yang paling populer di dunia hingga sekarang. Pada umumnya, kopi Arabica hanya bisa tumbuh dan bertahan hidup di ketinggian 900 hingga 1700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk kopi Robusta bisa tumbuh dengan ketinggian kurang dari 900 meter, lebih tahan dari penyakit dan perawatannya relatif lebih mudah. Secara bentuk, biji kopi Arabica cenderung lebih besar dan lonjong, sedangkan Robusta sedikit lebih bulat dan kecil. Untuk rasa, kopi Robusta relatif lebih pahit dan kuat. Hal ini membuat kopi Robusta menjadi pilihan yang tepat untuk kopi instan dan espresso. Arabica memiliki cita rasa yang lebih manis dan asam. Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Great people, hari ini kita akan membahas beberapa jenis kopi yang paling terkenal di dunia sekarang. Jenis kopi berbeda dengan varietas. Kalau varietas mungkin ada Geisha, ada Red Bourbon, ada Sigara Rutang, ada Tipika. Tapi ini jenisnya, spesiesnya. Kita akan bahas masing-masing apa sih perbedaan dan karakteristik dari 4 jenis kopi ini. Great people, di dunia ini ada 4 jenis kopi yang
cukup terkenal. Yang pertama adalah Arabica, yang kedua adalah Robusta, yang ketiga adalah Liberica, dan yang terakhir adalah Excelsa. Nah, sebenarnya nggak cuma di masa ini kopi ini terkenal, tapi dari zaman dulu para ilmuwan sudah menetapkan bahwa 4 jenis kopi ini adalah kopi yang memang secara kuantiti bisa didapatkan dengan cukup mudah, dan asal kejelasannya, karakternya itu memang berbeda secara genetik. Yang pertama kita akan bahas Arabica. Apa itu kopi Arabica? Kopi Arabica asalnya dari Ethiopia, tersebar sekarang hampir di seluruh dunia, termasuk Amerika Selatan, Afrika, di Asia, dan secara umum kopi Arabica ditanam di ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Ada nggak sih kopi Arabica yang ditanam di bawah 1000 meter? Ada. Ada nggak sih kopi Arabica yang ditanam di atas 2000 meter di atas permukaan laut? Ada juga. Tapi rata-ratanya adalah 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kenapa Arabica bisa tumbuh subur di daerah-daerah ini? Kalau teman-teman lihat search di Google namanya Coffee Belt. Jadi di Coffee Belt teman-teman akan lihat ada satu garis di belahan dunia ini yang kopi bisa tumbuh dengan subur, dan garis tersebut adalah garis ekuator atau garis khatulistiwa. Kenapa? Karena di garis ekuator memiliki iklim yang cukup baik, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, curah hujan yang cukup, dan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhan tanaman Arabica. Oleh karena itu, Arabica lebih gampang tumbuh di garis khatulistiwa. Karakter rasa kopi Arabica seperti apa sih? Mungkin great people juga sering minum kopi Arabica. Yang pasti, yang pertama, karakter dari Arabica itu smooth. Kemudian dia lebih ringan, dia lebih memiliki acidity, atau orang Indonesia bilang kopinya asam, dan ada karakter rasa manis. Terkadang ada karakter dari Arabica yang fruity, seperti buah-buahan, atau bahkan floral. Ketika kita dapatkan itu di varietas seperti mungkin Typica, atau mungkin Abyssinia, atau bahkan Geisha. Bisa juga kopi Arabica mungkin punya rasa yang berbeda, seperti rasa coklat, atau misalnya rasanya spice. Itu tergantung daerah di mana kopi itu ditanam. Kopi di Indonesia yang rasanya mirip-mirip kayak agak coklat-coklatnya, kalau di roasting lebih medium, itu biasanya ada dari Toraja. Tapi kalau great people pengen dapat kopi Arabica yang rasanya seperti rempah-rempah, spice, great people bisa dapatkan itu dari Sumatera. Kemudian kandungan kafein Arabica itu cukup kecil. Kalau dibandingkan dengan Robusta, Robusta memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi. Varietas Arabica yang cukup terkenal, biasanya kita tahu di Indonesia itu ada namanya Kartika, Sigara Rutang, Linies, atau Typica. Kalau di luar orang mungkin taunya varietas yang terkenal seperti Geisha, seperti Caturra, seperti Yellow Bourbon, Red Bourbon. Oke, great people, itu adalah Arabica. Kemudian masuk jenis kopi yang kedua, yaitu adalah Robusta. Kalau great people dengar kata-kata Robusta, great people akan mendapatkan kata Robust, R-O-B-U-S-T, Robust. Robust yang artinya lebih kasar. Nah, kopi Robusta memang pada umumnya rasanya lebih kasar, atau misal kita bilang lebih kuat atau lebih tebal biasanya. Nah, apa sih kopi Robusta? Kenapa sih bisa ada kopi Robusta? Kopi Robusta pertama kali ditemukan di daerah di Afrika Tengah. Dan kopi Robusta sekarang lebih banyak juga tumbuh di daerah Afrika dan di Asia. Robusta itu cenderung lebih mudah tumbuh, nggak susah, nggak ribet. Kasarnya kita lempar pun dia tumbuh. Dan kopi Robusta lebih gampang dirawat daripada Arabica. Oleh karena itu, zaman dulu ketika tumbuhan Arabica di Indonesia rusak oleh golden rust dan broca, karat daun, dan serangga yang bisa ngebor itu, tapi bukan Inodaratista ya. Ini serangga yang bisa ngebor kopinya, menyerang semua tanaman Arabica di Indonesia. Waktu itu VOC dan Belanda ambil bibit Robusta, tanam di Indonesia. Oleh karena itu waktu itu di Indonesia juga ada kopi Robusta. Kenapa? Karena Robusta lebih tahan, lebih kuat. Robusta memiliki tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki sistem imun yang lebih bagus daripada Arabica. Oleh karena itu, dengan kafein yang lebih tinggi, makanya rasanya lebih robust, lebih pahit, lebih strong. Biasanya karakter rasa dari Robusta itu biasanya nutty, seperti kacang-kacangan, atau woody, kayak ada rasa kayunya. Tapi sekarang Robusta kualitasnya udah jauh lebih baik dan jauh lebih bagus. Teman-teman bisa dapatkan kopi Robusta yang biasa dilabel dengan Fine Robusta. Rasa Fine Robusta ini bahkan memiliki rasa fruity, dan nggak seperti stereotype Robusta pada umumnya yang rasanya pahit dan kacang-kacangan aja. Dan Robusta sekarang udah semakin baik. Tapi pada umumnya rasa Robusta seperti itu. Robusta bisa tumbuh di ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Mereka bisa tumbuh di lingkungan yang lebih panas. Kenapa? Karena mereka secara genetik lebih kuat. Mereka lebih tahan hama dan mereka lebih tahan penyakit. Jadi di tempat yang lebih panas, di mana hama dan penyakit tanaman lebih banyak, Robusta bisa tumbuh dengan subur. Robusta juga punya varietasnya loh.
Robusta nggak hanya kita tahu Robusta doang, tapi Robusta juga ada varietasnya. Beberapa varietas yang terkenal adalah varietas BP534, BP936, BP939. Nah, ini varietas-varietas yang tidak umum dan tidak biasa kita dengarkan, tapi Robusta juga punya varietasnya. Oke? Sekarang kita akan masuk ke jenis kopi ketiga, yaitu Liberica. Nah, mungkin buat great people yang baru belajar tentang kopi, Liberica kata-kata yang jarang didengar. Pasti great people hanya sering dengar Arabica dan Robusta. Nah, apa sih Liberica ini? Liberica, sesuai namanya, itu ditemukan di daerah Afrika yang namanya Liberia. Ada kesamaan di sini. Ada Liberia, ada Liberica. Nah, ketika ditemukan pertama kali di Liberia, Afrika, kopi ini menjadi cukup populer karena rasanya yang berbeda dari Robusta dan rasanya berbeda dari Arabica. Dan ternyata setelah di cross check memang ternyata beda spesies, berbeda sama sekali. Dari Afrika Barat, pada akhirnya Liberica mulai menyebar, dibawa oleh para pedagang, ditanam di daerah lain. Nah, di Asia kita juga punya Liberica. Di Malaysia ada Liberica. Di Indonesia juga ada Liberica. Bahkan di Filipina juga ada Liberica. Apa sih yang membedakan Liberica dengan Robusta dan Arabica? Ukuran Liberica itu lebih besar. Dia panjang-panjang, gede-gede. Kalau Arabica dan Robusta, mungkin Arabica ada yang panjang tapi nggak sepanjang Liberica. Liberica tuh lebih besar, gede banget, dan lebih panjang. Terus dia lebih lonjong. Robusta kan lebih bulat-bulat. Nah, dia secara anatomi biji aja dia udah berbeda. Liberica rasanya cukup unik. Ada Liberica yang bagus banget, rasanya bisa fruity. Ada Liberica yang kurang oke, rasanya seperti woody, kayak kayu gitu. Tapi sekarang banyak Liberica yang sudah mulai diterapkan proses fermentasi yang lebih advance. Contohnya di Malaysia ada nama perusahaan My Liberica. Mereka secara sengaja membuat tanaman Liberica mereka diproses dengan proses seperti anaerobic natural, carbonic maceration, sehingga Libericanya punya cita rasa yang menarik. Ada rasa fruity, terus acidity-nya bright. Walaupun nggak sebersih Arabica, tapi Libericanya rasanya unik. Oleh karena itu, di tahun 2019 atau 2021 gue lupa, nah, kopi Liberica ini dipakai oleh Hugh Kelly dari Ona Coffee Australia, dan dia waktu itu mendapatkan peringkat 4 atau peringkat 3 pakai kopi Liberica ini. Dia blend. Beberapa saat kemudian Liberica cukup terkenal, dan beberapa roastery, penggiat kopi mulai melirik kopi Liberica ini. Dan di Indonesia sendiri pun ada beberapa prosesor yang sengaja tanam Liberica, dan kemudian Libericanya diproses dengan proses fermentasi yang lebih advance sehingga rasanya lebih unik. Nah, itu Liberica. Pertanyaannya, apakah di Fugol kita punya kopi Liberica? Kita belum punya. Tapi kalau great people, komen di sini. Gua mau Liberica, berikan aku Liberica. Akan kami berikan Liberica. Kopi yang selanjutnya namanya Excelsa. Kopi Excelsa secara anatomi, secara genetik diklasifikasikan mirip dengan Liberica. Jadi secara nggak langsung Excelsa adalah keluarganya Liberica. Kopi Excelsa sendiri juga tumbuh subur banyak di Asia. Bahkan sekarang Excelsa di Indonesia udah mulai dikenal dan mulai digunakan dalam pertandingan. Contohnya teman kita Rian Wibawa yang di luar dipanggil Ryan, di sini kita panggil Rian, ya. Kemarin Rian membawa kopi Excelsa di blend dengan Arabica dan mendapatkan rank 3 di World Brewers Cup Championship. Dan Excelsa ini adalah kopi yang cukup unik. Kenapa unik? Karena dia juga punya rasa yang berbeda. Berbeda dari Arabica, berbeda dari Robusta, berbeda dari Liberica. Dengan suburnya Excelsa di Asia Tenggara ini, dia punya karakter yang lebih unik. Excelsa juga punya rasa, ada rasanya fruity, ada rasanya kayak spice. Dia nggak seperti Robusta, dia nggak seperti Liberica, dia lebih soft, tapi dia punya fruity yang sama. Jadi agak unik sebenarnya kopinya. Nah, di beberapa tempat di Indonesia, kayak Wonosalam, di Wonosalam sendiri mulai ditanam dan dikembangkan kopi-kopi Excelsa. Jadi Excelsa Wonosalam itu sekarang lagi terkenal, atau kopi yang dipakai Rian, Excelsa dari Sumedang itu juga mulai dilirik. Tapi perbedaannya, kenapa Liberica dan Excelsa tidak benar-benar sepopuler atau sama populernya dengan Robusta dan Arabica? Karena yieldnya kecil banget. Jadi tumbuhan Excelsa dan Liberica, pohonnya itu menghasilkan kopinya sedikit banget kalau dibandingkan dengan produktivitas dari Arabica dan Robusta. Itulah kenapa kopi dari Excelsa dan Liberica tidak seterkenal Arabica dan Robusta, tapi mereka tetap terkenal dan sekarang sudah mulai dilirik dan dipakai untuk kompetisi. Begitulah penjelasan 4 jenis kopi yang paling populer yang ada di dunia saat ini. Great people, jika ada pertanyaan yang lebih detail pengen ditanyakan, silakan komen. Dan
Dan jangan lupa like dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada Fugol Coffee Roaster, ada kopi-kopi enak. Dan jika Great People pengen Fugol jualan Liberica dan Excelsa, silahkan komen. Silahkan Great People komen, kopi mana yang Great People lebih suka, kopi mana yang Great People lebih prefer, apakah Arabica, apakah Robusta, apakah Liberica, atau apakah itu Excelsa. Oke? Terima kasih Great People, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, hari ini kita akan bahas 5 proses fermentasi yang ada di dunia. Yang pertama adalah proses anaerobik. Nah, anaerobik ini bisa terbagi dua. Ada anaerobik wash, ada anaerobik natural. Sebenarnya prosesnya sama aja, mirip-mirip. Nah, proses ini adalah proses wine fermentation. Nah, dari namanya aja udah wine fermentation. Terus banyak banget orang-orang yang nanya, "Kak, wine fermentation halal nggak? Kak, wine fermentation pakai alkohol nggak? Kak, wine fermentation begini-begini nggak?" Tidak. Halo Great People, kembali bertemu dengan gua John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar Great People semua? Semoga hari ini Great People sehat, terus dalam kondisi yang bahagia, dan tentunya selalu bisa nyeduh kopi yang enak. Nah, seperti yang Great People ketahui selama ini, sebelum kopi sampai ke tangan roaster untuk di roasting, tentunya kopi tersebut harus melewati proses yang namanya proses pasca panen. Biasanya proses pasca panen yang kita temui normalnya adalah proses wash, proses natural, atau proses honey. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya ada proses-proses lain yang mungkin teman-teman belum pernah coba, atau bahkan teman-teman udah pernah coba, tapi teman-teman nggak tahu nih, ini apa sih sebenarnya detailnya di balik proses pasca panen ini. Nah, hari ini kita akan bahas 5 proses fermentasi yang ada di dunia. Kita nggak bisa bilang mereka unik, karena ya mungkin udah banyak juga diterapkan oleh para prosesor lain. Tapi proses-proses ini juga udah diterapkan oleh prosesor-prosesor kita di Indonesia. Nah, kita akan mulai bahas. Yang pertama adalah proses anaerobik. Nah, anaerobik ini bisa terbagi dua. Ada anaerobik wash, ada anaerobik natural. Nah, biasanya teman-teman kalau lihat bungkus kopi itu kan ada tulisan itu kayak anaerobik wash, anaerobik natural. Nah, sebenarnya apa sih proses anaerobik ini? Nah, proses anaerobik ini kalau kita pecahkan secara kata, ada proses an dan aerob. Ada an dan aerob, yang artinya an itu tanpa, aerob itu udara. Berarti proses ini tanpa udara. Nah, caranya gimana? Caranya, ceri matang yang udah dipetik itu biasanya disimpan ke dalam sebuah wadah. Biasanya orang pakai stainless steel tank, atau biasa orang gampangnya pakai drum plastik yang bahannya dari plastik itu. Nah, habis itu ketika cerinya dimasukin ke dalam situ semua, terus ditutup, di-seal dengan rapat supaya tidak ada udara yang masuk dan kontak dengan ceri yang ada di dalam tank tersebut. Oke, jadi ketika ceri kopi udah disimpan di dalam tank, kemudian di-seal, berarti prosesor akan bertujuan untuk mengurangi kadar oksigen yang terdapat di dalam tank tersebut. Nah, tank tersebut akan berada di dalam kondisi anaerob, di mana tidak ada kontak udara dan oksigen sama sekali. Dan ceri akan terfermentasi di dalam lingkungan yang memiliki oksigen yang sangat rendah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah mempercepat proses fermentasinya. Nah, dengan metode seperti ini, rasa kopi yang akan dihasilkan akan kadang memiliki acidity yang lebih tinggi dan rasa manis yang lebih tinggi. Nah, setelah proses anaerob terjadi, prosesor kemudian akan melakukan antara itu dibuat wash lagi atau itu dibuat natural. Nah, rata-rata sih kebanyakan orang buat natural. Kenapa? Karena memang ketika mendapatkan acidity yang lebih tinggi dan karakter yang lebih jelas gitu ya, di kopi natural itu dengan tambahan proses natural akan menambah lagi tingkat manis dan biasa kita sebut body di dalam kopi tersebut. Nah, rata-rata sih lebih terkenalnya dengan anaerobic natural. Tapi anaerobic wash juga ada. Mungkin acidity-nya lebih bright, tapi pengen tetap kopinya lebih clean gitu, lebih smooth lah.
nggak setebal proses natural. Nah, kalau proses anaerobik natural yang ada di Fugol nih, itu kopinya contohnya seperti Kaki Guntur anaerob natural. Nah, itu kopinya karakternya tuh benar-benar fruity banget, bright banget, dan mouthfeel-nya juga bulat. Jadi itu contoh dari proses anaerob. Nah, yang kedua, proses ini namanya carbonic maceration. Nah, teman-teman mungkin udah sering banget deh dengar carbonic maceration ini apa. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, tapi hari ini gue coba akan jelaskan untuk teman-teman yang belum mengerti apa sih sebenarnya carbonic maceration. Nah, sebenarnya di dunia kopi, metode pasca panen carbonic maceration ini dikenalkan oleh Sasa Sestic, juara barista champion yang asalnya dari Australia. Waktu itu dia kompetisi menang, dia pakai varietasnya Sudan Rume dan prosesnya dibuat carbonic maceration. Nah, sebenarnya apa sih carbonic maceration ini? Carbonic maceration ini adalah sebuah metode atau proses fermentasi yang asalnya itu adalah dari proses fermentasi untuk wine, untuk anggur. Metode ini dicoba diterapkan kepada proses fermentasi kopi dan ternyata berhasil. Dan ternyata memberikan rasa yang unik dan enak. Nah, jadi singkatnya kayak gini. Ini sama nih kayak proses anaerob yang pertama. Jadi cherry dipetik, kemudian dimasukin ke dalam tank. Nah, kemudian tank itu akan di-seal, ditutup, kemudian diinjek dengan karbon dioksida. Nah, jadi macerasi itu apa? Maceration itu apa? Maceration itu adalah proses di mana jus terjadi ketika dimasukin tank, dimasukin cherry nih. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan di dalam sebuah tank ada tumpukan cherry. Jadi ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Nah, lapisan bawah akan ditekan oleh berat dari lapisan tengah dan lapisan atas sehingga menghasilkan jus anaerob, ya kan? Kemudian lapisan tengah juga sama, tapi tekanannya pasti berbeda karena dia nggak seberat yang di bagian bawah. Efeknya, setiap layer memiliki tekanan yang berbeda-beda dan akan memberikan karakteristik anaerob yang berbeda-beda. Kemudian dengan tambahan karbon dioksida akan memberikan karakter yang berbeda lagi. Nah, kenapa karakter ini bisa terjadi? Cherry yang ada di dalam tank ini tujuannya adalah supaya karbon dioksida kontak dengan cherry kopi akan menghasilkan tingkat pektin yang berbeda-beda di setiap layernya. Nah, level pektin yang berbeda-beda yang dihasilkan dari layer yang berbeda-beda ini akan memberikan karakteristik yang berbeda-beda dan kompleksitas juga. Jadi biasa tuh yang keluar tuh biasanya aroma yang lebih kenceng atau misalnya acidity yang lebih tinggi. Nah, karena berada di dalam tank, otomatis pektin yang dihasilkan ini kan nggak bisa lari kemana-mana. Nah, akhirnya diseraplah kembali oleh cherry kopinya. Jadi aromatik, acidity, sweetness dan karakter-karakter kompleks lainnya itu akhirnya balik lagi diserap lagi oleh cherry kopinya yang berada di dalam tanknya. Dan hal ini akan memberikan karakter rasa yang lebih apa ya? Karakter dan proses ini akan memberikan karakter rasa yang lebih kuat dibandingkan anaerob biasa. Nah, jadi kalau anaerob ditutup, ya udah dibiarin kayak gitu. Nah, tapi kalau carbonic maceration ditutup terus diinjek karbon dioksida, efeknya lebih boozy lagi dia, lebih terfermentasi lagi. Rasanya lebih wow gitu. Jadi kalau teman-teman sendiri belum pernah coba kopi yang diproses dengan cara carbonic maceration, teman-teman bisa coba kopi Ijen carbonic maceration natural yang kita punya di Fugol. Dan kemarin Mas Dendi Darmawan, prosesor dari Ijen Lestari, berhasil mendapatkan peringkat 1 dengan kopinya yang diproses dengan carbonic maceration natural. Apakah lotnya sama dengan kita? Kami tidak tahu, tapi setidaknya kami juga punya kopi carbonic maceration yang berasal dari Ijen Lestari. Jadi buat teman-teman yang belum coba kopi Ijen Lestari yang diproses dengan carbonic maceration, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada Ijen carbonic maceration, oke? Kemudian proses selanjutnya adalah proses laktik.
Nah, apa sih proses laktik ini? Kok namanya kayak familiar ya, laktik gitu. Nah, proses laktik ini adalah proses yang memanfaatkan bakteri Lactobacillus. Nah, teman-teman tahu nggak? Kita biasanya ketemu bakteri Lactobacillus ini ada di mana? Bakteri ini ada di minuman seperti yogurt, atau mungkin di keju, atau mungkin teman-teman pernah minum kombucha. Nah, itu bakterinya namanya Lactobacillus. Sebenarnya prosesnya sama aja, mirip-mirip. Jadi balik lagi kepada proses mirip-mirip dengan anaerob. Cherry dipetik lagi, dimasukin lagi ke dalam tank. Bedanya kalau anaerob tidak ditambahkan apapun, tapi kalau laktik ditambahkan bakteri Lactobacillus. Nah, kalau tadi carbonic maceration ditambahkan karbon dioksida diinjek supaya oksigennya keluar, tapi kalau laktik ditambahkan bakteri Lactobacillus. Nah, tujuannya juga sama untuk memberikan rasa dan karakter yang unik terhadap kopinya. Jadi ketika bakteri ini ada di dalam proses fermentasi yang ada di dalam tank, kemudian bakteri ini akan memakan kandungan gula yang terdapat di dalam tank, dan byproduknya memberikan karakter aroma yang berbeda, rasa yang berbeda, acidity yang berbeda gitu. Jadi walaupun sama-sama di dalam tank, tapi dengan perlakuan yang berbeda, karakter yang dihasilkan itu akan berbeda. Nah, itu kalau laktik proses. Nah, kalau di Fugol apa sih? Contoh kopi yang ada laktik-laktiknya? Nah, kalau teman-teman udah pernah beli atau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa cek, kita punya kopi Sisola Lactic Full Wash, yang artinya kopinya diproses dulu dengan metode lactic fermentation, habis itu kopinya dilanjutkan dengan proses wash. Jadi kopinya udah di dalam anaerob, ditambah bakteri laktik, kemudian dicuci, dikupas, dikeringin deh. Jadi deh Sisola Lactic Full Wash. Oke? Nah, selanjutnya proses yang sangat-sangat digemari oleh bapak-bapak mungkin ya, atau proses yang digemari oleh teman-teman yang pengen merasakan minum wine tapi minumnya lewat kopi gitu. Nah, proses ini adalah proses wine fermentation. Nah, dari namanya aja udah wine fermentation. Terus banyak banget orang-orang yang nanya, "Kak, wine fermentation halal nggak? Kak, wine fermentation pakai alkohol nggak? Kak, wine fermentation begini-begini nggak?" Tidak. Wine fermentation itu halal, nggak ada alkoholnya, sayangku cintaku. Wine fermentation itu sebenarnya pada dasarnya adalah proses anaerob. Tapi proses anaerobnya dilakukan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Contoh, kita masukin cherry ke dalam tank, atau biasa orang pakai plastik. Nah, dari plastik itu disimpan misalnya beberapa waktu panjangnya, kemudian dibuka, oke, dijemur, habis itu dimasukin lagi ke dalam plastiknya, dibuka lagi, dijemur, dibuka lagi, dijemur, dibuka lagi, dijemur. Jadi proses fermentasinya panjang banget. Nah, habis itu kemudian dikeringin kayak kopi natural aja pada umumnya. Nah, kuncinya ada di proses fermentasi yang sangat panjang. Karena proses fermentasi ini panjang banget, akhirnya kopinya itu sebenarnya terfermentasi. Tingkat fermentasi yang dialami oleh kopi itu lebih tinggi. Karena panjang banget. Nah, makanya rasanya kayak buzi banget ya, kayak ada alkoholnya, kok rasanya tajam gitu. Ya karena proses fermentasinya panjang banget. Ya basically kita bisa bilang kopinya ya kopi yang kopi fermen aja, emang fermen aja rasanya. Fermen tuh ya fermen Pernah nggak teman-teman cium buah yang terlalu mateng sampai rasanya yang tadinya manis, baunya udah nggak manis lagi. Ada manis, ada bercampur kayak bau-bau buahan yang udah mulai busuk, yang kayak model-model bau-bau alkohol gitu. Nah, sama aja proses wine tuh kayak gitu. Karena proses fermentasinya terlalu panjang, efeknya kopinya rasanya sangat-sangat tajam dan seperti ada alkoholnya, tapi sebenarnya tidak ada alkohol sama sekali dalam proses wine fermentation. Nah, di Fugol sendiri ada dua jenis kopi wine. Yang pertama adalah Sunda Red Wine. Sunda Red Wine ini asalnya juga dari Kamojang. Prosesnya wine dan Gayo Wine. Mungkin di Indonesia yang sangat terkenal banget itu pasti udah Gayo Wine. Dan semua orang pasti udah pernah coba Gayo Wine. Kita juga ada di Fugol.
Buat teman-teman yang belum pernah coba proses fermentasi wine, bisa langsung cek Tokopedia dan Shopee kita, cobain Gayo Wine atau Sunda Red Wine, oke? Dan proses yang terakhir adalah proses Mosto, M-O-S-S-T-O, Mosto. Mosto tuh ada mas tuh, Masto. Itu. Saja lah. Jadi proses Mosto ini apa sih? Mosto ini lagi hype banget ya. Mungkin dalam 1 tahun terakhir, durasi 2024 atau akhir 2023, tiba-tiba semua orang tuh pengen tahu gitu, atau buat proses Mosto ini apa. Nah, Mosto ini adalah sebenarnya jus fermentasi, jus anaerob. Nah, kuncinya dari tadi proses yang kita bicarakan itu adalah kondisinya tuh anaerob. Yang ini pertama anaerob normal, kemudian carbonic maceration, anaerob juga, kemudian ada laktik di anaerob juga, kemudian ada wine itu di anaerob juga, dan yang terakhir adalah proses Mosto. Nah, uniknya adalah Mosto ini adalah byproduct dari proses anaerob. Jadi ketika proses anaerob dilakukan, proses ini akan memberikan hasil berupa air. Air ini adalah air yang dihasilkan dari jus ceri. Jadi cerinya ketika fermentasi dia akan mengeluarkan air. Dan kandungan air itu akan terkumpul jadi satu, jadi jus ceri bahasanya. Bukan artinya cerinya di jus ya, enggak. Jadi buah cerinya itu akan mengeluarkan air sebagai byproduct-nya. Dan ini keluarlah kumpulan cairan ini namanya Mosto. Nah, yang dilakukan oleh prosesor adalah jus ini akan dipindahkan ke tank yang baru dengan ceri yang baru. Artinya, jus ini kan sebenarnya udah punya rasa nih, udah punya acidity, punya sweetness, punya karakter yang unik, fruitiness, dicampurin lagi ke dalam ceri yang lain. Jadi, dia di anaerob lagi, kemudian dimasukinlah dengan jus Mosto ini ke dalam cerinya. Dan kemudian di anaerob lagi. Efeknya adalah dari jus yang pertama, Mosto ini akan memberikan karakter yang unik, sedangkan di cerinya sendiri menghasilkan Mostonya lagi akan menambah rasa yang unik lagi. Ngerti kan? Jadi dia benar-benar kayak flavorful lah, dicampurin kemudian di anaerob lagi, kemudian ditutup lagi. Dan efeknya ya karakternya menurut gua sih kopi-kopi Mosto ini karakternya unik-unik, termasuk ketika diterapkan di kopi-kopi lokal kita di Indonesia, karakternya juga oke banget. Nah, kalau di Fugol sendiri kita ada Pangalengan Mosto dan kita ada Papandayan Mosto. Jadi dua-duanya sama-sama Mosto, tapi bukan Masto ya. Jadi Pangalengan Mosto dan Papandayan Mosto, dua-duanya berasal dari Jawa Barat, dan teman-teman bisa cek langsung Tokopedia dan Shopee kita, bisa cobain apa sih uniknya karakter kopi ini. Oke, teman-teman, begitu penjelasan singkat hari ini tentang proses kopi yang ada di dunia dan proses-proses yang kita bisa bilang khusus atau unik atau apapun itu. Dan buat great people yang belum pernah coba kopi-kopi ini, bisa langsung cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada kopi-kopi dengan fermentasi tersebut dan bisa kalian langsung beli di marketplace kita. Oke? Semoga info ini bermanfaat dan semoga great people lebih paham tentang jenis-jenis proses tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.